Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sobat pejuang, sobat juara yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini, kita akan segera berpisah dengan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amalan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in juga umatnya hingga akhir zaman nanti insyaallah. Sobat juara, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan suci ini disambut dengan sukacita oleh banyak orang di seluruh dunia. Tidak terkecuali kita semua selaku hambanya yang beriman. Mengapa Ramadan dinanti-nanti? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan limpahan rahmat, ampunan atau maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Idkun minan nar. Pahala yang diperoleh ketika bulan Ramadan bisa berkali-kali lipat. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib. Sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat. Namun, pada kenyataannya, tidak semua umat muslim bisa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun ia telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hal ini seperti tertuang pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengapa hal ini terjadi, sahabat juara semuanya? Ini tidak lain karena tabiat jiwa manusia cenderung melemah. Keimanan pun fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Sehingga kadang di awalnya semangat, di tengah-tengah turun, di akhir naik lagi. Dan begitulah iman manusia. Pada saat manusia sangat membutuhkan kekuatan iman dan ruhiyah untuk menghadapi segala problematika hidup yang sulit dan berat, maka Ramadan ini hadir ke tengah-tengah kehidupan manusia sebagai solusi bagi setiap umat manusia, khususnya kaum muslimin. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang yang sukses, yang berhak mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah telah menjanjikan tadi yang disampaikan, limpahan rahmat, maghfirahnya, ampunannya. Buat siapa itu semuanya? Tentunya ini adalah bagi umat Islam yang bertakwa, yang mampu meraihnya. Takwa tersebut dari mulai merencanakan, mengisi Ramadan, sampai mengakhirinya dengan baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita lihat dari mulai merencanakan, umat Islam yang berhasil atau kaum mukmin yang sukses adalah yang berbahagia dengan hadirnya Ramadan. Kemudian dia merencanakan bagaimana Ramadannya nanti akan diisi. Karena dalam surat Al-Hasyr disampaikan bahwa pentingnya planning, perencanaan dalam hidup seorang mukmin, hatta dalam mengisi Ramadan. Seorang muslim menyiapkan mulai dari persiapan hati, kemudian persiapan akal, dan persiapan secara fisik. Selain itu, seorang mukmin yang sukses, mereka adalah yang mengisi Ramadan ini dengan peningkatan prestasi ibadah, di mana ibadah tersebut diisi dengan tekad yang kuat, keikhlasan, dengan ibadah yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik. Seperti mereka mengisi dengan tarawih yang komplit, tilawah Quran, khatam, iftar yang saum, memberikan saum bagi orang-orang yang berbuka puasa atau yang berpuasa, peningkatan kualitas zakat dan sebagainya. Intinya di dalam proses ini dia melakukan
ibadah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sehingga ia digolongkan menjadi orang-orang yang berhak memperoleh kemenangan di Ramadan ini. Sobat Juara, standar capaian tertinggi puasa kita adalah takwa. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ramadan ini menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita akhir Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa? Orang muttaqin. Cirinya itu disebutkan dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra atau senang dan pada saat dharra atau susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Dari ayat ini, kita bisa mengetahui orang-orang yang sukses di Ramadan ini menjadi orang bertakwa ada 3 cirinya. Yang pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya, baik dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam Ramadan ini dan Idul Fitri ini, sifat takwa didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapot kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian pada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari, yunfikuna, yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus-menerus. Dari sini dapat dipahami oleh kita semuanya bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Itu ciri pertama. Ciri kedua ada orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala yang manusiawi, yang wajar. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Kazim itu orang yang menahan, serumpun kata dengan atau sama dengan Al-Kazimah, termos artinya ya. Kedua kata tersebut punya fungsi sama, itu membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa itu semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaannya mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Adapun termos hanya menuangkan air panas pada saat-saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan Lebaran nanti yang akan kita jelang sebentar lagi, umat Islam mengontrol emosinya dengan sebaik mungkin. Mencegah amarahnya untuk menguasai dirinya dan bersikap pada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Tidak mudah memang, tapi inilah ciri orang yang bertakwa. Ramadan semestinya telah melatih orang yang di dalamnya sudah melakukan terbaik untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk dalam menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri yang ketiga, Sobat Juara, dari orang yang sukses di Ramadan ini dengan ciri takwanya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak doa untuk meminta maaf atau minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Kata afun atau maaf diulangi 3 kali dalam doa tadi, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Cara ini, bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang-orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf.
Bila diri kita sendiri saja tidak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif, dahulu ulama-ulama kita di tanah air menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momentum lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan pada Allah, selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Pertanyaannya, sudah berapa kali puasa kita yang kita lewati sepanjang hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang sukses mengisi Ramadan ini dengan amalan terbaik, sukses membina diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga kita layak menjadi orang yang bergelar juara di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.